ada pihak-pihak tertentu, pihak ketiga yang dia terima uang kok bisa dikenakan TPPU. Secara sederhana kan tujuan orang dalam hal ini si pelaku tindak pidana melakukan pencucian uang itu agar uang atau aset yang dia sudah hasilkan dari tindak pidana itu nggak ketahuan nih, terutama sama aparat penegak hukum. Jadi dia bisa gunakan, dia bisa nikmati gitu. Mungkin Mas Paku bilang isunya soal pembuktian, walaupun sebenarnya bisa dikejar. Tadi pertanyaan yang sederhana, lo tahu nggak sih gaji suami lo berapa gitu ya? Atau tahu nggak sih misalnya sumber pendanaan dari apa, sumber penghasilan dari mana gitu kan? Mungkin dia akan berkilah, ya kan namanya rezeki, kita nggak bisa nolak, atau bapak berusaha di mana-mana. Ya itu kemudian pertanyaannya sekarang adalah, kok iya penegak hukum, khususnya KPK, nggak ngejar itu gitu. Halo sahabat integritas, berjumpa lagi dengan kami di program Gatekeeper. Hari ini kita kedatangan dua orang yang sangat kompeten untuk membicarakan topik yang akan kita angkat hari ini. Ada Mas Emerson Yunto dari Visi Integritas dan ada Mas Paku Utama, seperti biasa, ahli di bidang pencucian uang, aset recovery, aset tracing, dan hal-hal yang berhubungan dengan forensik audit. Hari ini kita akan ngomong soal flexing, tapi bukan bergibah soal flexingnya. Kita tahu ini sudah jadi viral di banyak sosial media ya, ketika ada istri pejabat misalnya tampil begitu glamor, kemudian disorot oleh netizen dan kemudian menjadi heboh. Di saat yang sama, praktek-praktek seperti ini juga akhirnya menyulut proses penegakan hukum ya, seperti kasus Rafael misalnya, yang sekarang statusnya sudah jadi tersangka. Nah, akan tetapi yang mau kita bahas hari ini, flexing, tapi berkaitan dengan kejahatan tindak pidana pencucian uang. Karena kemungkinan besar, apa yang dipertontonkan oleh mereka-mereka yang tampil glamor itu sebenarnya bagian dari harta yang dicuci, yang sumbernya adalah dari hasil kejahatan tindak pidana, entah itu korupsi, kemudian narkoba, investasi bodong, dan lain sebagainya. Ada dua hal yang sebenarnya menjadi penting untuk kita diskusikan ya, Mas Eson, Mas Paku ya. Pertama, kalau merujuk kepada apa yang dilakukan oleh penegak hukum selama ini berkaitan dan berhadapan dengan tindak pidana TPPU dan tindak pidana asalnya, itu kan yang dijerat selalu pelaku utama. Ya, atau dalam bahasa hukum disebut sebagai pelaku TPPU aktif gitu ya. Akan tetapi kita juga tahu dalam prakteknya ada yang menerima, ada yang menikmati, ada yang memanfaatkan, ada yang menggunakan hasil atau aset itu atau kekayaan itu dalam berbagai macam bentuk ya. Yang salah satu manifestasinya tadi dalam bentuk flexing gitu ya, dia tampil glamor. Kita kalau bisa ditarik beberapa tahun ke belakang juga sebenarnya sudah banyak ditangani kasus-kasus korupsi yang dikaitkan dengan TPPU dan perampasan aset misalnya, dan itu ketika proses pemeriksaan ada saja ya artis-artis lah yang akhirnya juga ikut diperiksa nih, mereka yang menerima uang honor lah dalam tanda petik ya, menerima mobil ya, dalam kasus Wawan anak Atut itu kan ada beberapa artis juga yang mobilnya disita itu oleh KPK, tapi orangnya nggak diproses, orangnya bebas gitu ya. Nah, ini dua hal yang mau kita bicarakan. Nah, Mas Paku, kita kemudian berkenalan dengan konsep TPPU pasif. Bisa dijelaskan sedikit nggak, Mas? Apa sih TPPU pasif itu sebenarnya gitu? Ya, makasih Mas Adnan. Jadi mungkin kalau secara sederhana kan, kenapa sih memangnya kalau orang terima uang, orang menikmati uang,
Padahal kan dia tidak melakukan tindak pidana misalnya terlihatnya. Dan bahkan kalau kita tarik ke konsep pencucian uang, apakah dia ingin menyamarkan gitu? Bisa jadi mungkin dia sendiri nggak paham bagaimana cara menyamarkan uang hasil tindak pidana gitu. Jadi mungkin kalau kita coba obrolin dulu nih apa sih konteksnya? Kenapa kok kalau tadi disebut ada pihak-pihak tertentu, pihak ketiga yang dia terima uang kok bisa dikenakan TPPU? Secara sederhana kan tujuan orang dalam hal ini si pelaku tindak pidana melakukan pencucian uang itu agar uang atau aset yang dia sudah hasilkan dari tindak pidana itu nggak ketahuan nih, terutama sama aparat penegak hukum. Jadi dia bisa gunakan, dia bisa nikmati gitu. Nah berarti kan esensi dari pencucian uang salah satunya adalah membuat terlihat seolah-olah itu berasal dari hal yang sah seperti itu. Bersih, tetapi di garis bawahi seolah-olah. Nah ilustrasinya kayak gini. Misalnya, contoh Mas Adnan ya. Mas Adnan katakanlah, mungkin biar yang konteks saat ini misalnya pejabat negara. Mas Adnan pejabat negara, bahkan Mas Adnan ini nggak ada kasusnya nih. Kalau tadi di-mention udah jadi tersangka, ini bahkan belum ada kasusnya, belum jadi tersangka. Nah, Mas Adnan punya istri, punya anak. Nah, logikanya yang namanya keluarga inti minimal tahu Mas Adnan itu tugasnya di mana, dinasnya di mana, posisinya apa. Kalau kita lebih spesifik lagi, misalnya istri tahu dong suaminya gajinya berapa, termasuk yang gaji pokok, tunjangan, ini itu gitu. Nah suatu saat Mas Adnan misalnya katakanlah penerimaan ini itu katakanlah 75 juta per bulan, terus ngasih istrinya uang 2 miliar. Apa kaitannya nanti sama pencucian uang? Nah, dengan Mas Adnan kasih uang 2 miliar, andai kata uang ini terkait atau hasil dari tindak pidana, berarti istrinya secara tidak langsung, makanya kita tegaskan secara tidak langsung membantu menyamarkan. Loh caranya gimana? Kan yang uangnya dari Mas Adnan, kan ini istrinya kayak jauh banget gitu kan. Dengan istrinya menerima, misalnya dia aktivitas apapun deh, dia membelanjakan dari 1 juta berubah jadi daging, jadi 1 juta berubah jadi misalnya dia beli bensin untuk beberapa kendaraan, atau dari 2 miliar berubah menjadi properti atau rekening atau yang lain. Atau kendaraan. Nah suatu saat ada pemeriksaan, uang 2 miliarnya kan udah nggak ada. Misalnya secara sederhana ya konteksnya. Sudah berubah wujud. Sudah berubah wujud. Jadi bisa jadi istrinya nggak paham juga nih intention untuk menyamarkan. Tetapi dengan dia menerima, nah ini yang perlu kita garis bawahi. Syaratnya bisa terkena istrinya atau pihak ketiga yang menerima tadi. Bisa terkena atau tidak tindak pidana pencucian uang dalam fokusnya ini pasif. Pertama, dia harus terbukti menerima atau menikmati. Yang kedua, ini yang paling penting bahkan dalam proses. Itu paling gampang ya? Oh iya. Membuktikannya dia menerima atau menikmati. Paling gampang gitu. Nah, cuman bahayanya Mas, kalau kita bicara semua orang yang menerima menikmati, bisa-bisa nanti semua tempat ibadah dipanggil Mas pemeriksaan. Atau enggak toko atau pasar, tukang beras, tukang minyak tutup Mas. Takut kan dia jualan. Kena pidana korporasi. Pencucian uang. Misalnya tukang daging nih, wah saya tiap hari yang beli ke saya pejabat A, B, C, saya nggak mau jualan lagi deh kan jadi bubar juga kan. Nah, dibuat semacam safeguard, jaring pengaman. Jaring pengaman ini khususnya di pasal 5 Undang-Undang 8 2010 ada kata-kata kurang lebih setiap orang tadi yang menerima menikmati tadi, dia harus mengetahui dan atau patut menduga kalau uang yang dia terima tadi itu dari suatu tindak pidana. Oh, dikuncinya di situ ya. Betul. Nah, pemeriksaan itu yang tidak mudah dalam praktiknya. Untuk membuktikan kriteria kedua tadi. Betul, apalagi kalau kompleksnya udah cukup berlayer ya, beberapa lapis ya. Tapi kalau istri kan sebenarnya mudah ya, dia tinggal ngecek LHKPN suaminya berapa, terus dipastikan suaminya tidak ada pemasukan sampingan, istri yang sepatutnya dia tahu, kok dia tetap menerima menikmati. Tapi kalau udah pakai struktur perusahaan, perbankan itu kan yang kalau seringkali kan alasannya ini ya Mas Eson ya, saya nggak tahu ini
duitnya dari mana gitu. Atau dia bilang ini rezeki anak soleh atau istri soleh, kan itu bisa menarik. Jadi itu juga jadi pertanyaan kita juga ya. Di beberapa kasus korupsi yang tangani KPK kan ada ya. Tadi seperti yang Mas Paku bilang, emang istrinya nggak tahu kalau dia itu penegak hukum. Kemudian apa dia nggak tahu sebenarnya gaji dia berapa sih gitu ya. Nah ini yang kemudian ya mungkin Mas Paku bilang isu soal pembuktian, walaupun sebenarnya bisa dikejar. Tadi pertanyaan yang sederhana, lo tahu nggak sih gaji suami lo berapa gitu ya? Atau tahu nggak sih misalnya sumber pendanaan dari sumber penghasilan dari mana gitu kan? Mungkin dia akan berkilah, ya kan namanya rezeki, kita nggak bisa nolak, atau bapak berusaha di mana-mana. Ya itu kemudian pertanyaannya sekarang adalah, kok iya penegak hukum, khususnya KPK, nggak ngejar itu gitu. Padahal bayangan saya yang awam, sebagai penggiat anti korupsi atau yang ngamatin beberapa kasus korupsi KPK, itu kan dari si pemenuhan unsur-unsur di pasal 5 kan memenuhi ya, patut diduga atau patut diduga mengetahui kena, kemudian bahkan mengetahui, itu kan asumsi saya yang sederhana, itu masa dia nggak tahu gitu ya. Kan ini juga jadi aneh juga bagi KPK. Itu jadi, pembuktian material berarti ya, bukan formil ya, kriteria tadi. Nah ini yang kemudian penegak hukum yang juga jadi pertanyaan, kok nggak bisa membuktikan, itu lebih ke alasannya apa? Karena keraguan-raguan dia kah? Atau malas mengejar semuanya? Bisa mengelas, atau misalnya kalau si istri bilang bahwa enggak kok saya nggak tahu, kan dia unsur itu nggak terpenuhi tuh. Emang ini hasil kejahatan nggak? Saya mana mungkin hasil kejahatan, kan dia penegak hukum, misalnya begitu. Nah dari sejarah KPK menangani kasus korupsi, memang ada beberapa yang ditangani oleh KPK dengan korupsi dan pencucian uang. Nah, tapi yang dijerat dengan pasal yang pasif, ya dengan pidana TPPU pasif, sampai sekarang belum ada tuh. Nggak ada. Belum ada. Jadi sebenarnya ini peluang juga bagi KPK ya. Ketika menjerat Rafael Alun kan ada wacana juga, selain dijerat dengan korupsi gratifikasi, juga dengan pencucian uang. Nah kalau mau saatnya berubah atau saatnya melakukan proses terobosan hukum, sebaiknya yang dijerat itu tidak hanya Rafael Alun, tapi pihak lain, khususnya keluarga Rafael Alun yang menikmati gitu ya, yang juga mengetahui gitu ya, bahwa uang itu ada hasil kejahatan, itu bisa dijerat dengan pasal pasif di Undang-Undang Pencucian Uang. Nah, saya mau tanya ke Mas Paku nih, Mas. Esensi dari konstruksi pelaku TPPU pasif, kenapa ada di dalam Undang-Undang TPPU itu apa sebenarnya? Karena ini kan yang tadi seperti Mas Eson bilang malah banyak diabaikan gitu ya dalam proses penegakan hukum. Sebenarnya tujuannya apa sih? Untuk masuk ke pasal atau pengaturan mengenai pelaku TPPU pasif. Iya. Jadi kalau ditarik, tujuan utamanya tetap di ujung perampasan aset, Mas. Perampasan aset. Iya. Jadi ini sebenarnya antitesis. Jadi kalau tesisnya pencucian uang, kan dia berusaha ngumpetin, berusaha memutus hubungan. Nah, salah satu turunannya dengan tadi menempatkan ke orang-orang yang bisa jadi tidak ada kaitannya. Kalau kita bicara konteksnya keluarga, itu kan masih dibangun nexusnya cukup mudah. Tapi bisa jadi secara hubungan keluarga, hubungan sosial, dia tidak ada gitu. Pakai proxy ya, itu orang kepercayaan. Nomini. Nah, tapi kan bisa jadi nomini ini nanti jangan sampai, karena pemidanaan pencucian uang, kalau kita lihat, itu dibagi 3 sebenarnya, di pasal 3, 4, 5. Kalau pasal 3, itu biasanya dia juga melekat ke pelaku tindak pidananya yang secara aktif bahasanya itu, karena kata-katanya setiap orang yang membelanjakan mengini atau kegiatan lain dengan tujuan menyamarkan. Nah, pasal 4 itu biasanya dikategorikan sebagai profesi. Jadi narasinya kalau kita lihat nanti kita tampilkan setiap orang, jadi dia langsung aktus reanya, bukan mens reanya. Setiap orang yang ngumpetin, menyamarkan ini. Inilah gatekeeper ini ya posisinya ya. Betul, memang ini fokusnya pasal ini khususnya dibangun untuk fokus ke sana. Bisa jadi dia intentionnya bukan untuk menyamarkan, tapi kata-kata narasi pasal 4 langsung aktusnya. Setiap orang yang menyamarkan, contohnya Mas Econ sebagai ahli pembuat laporan keuangan. Saya sebagai pelaku tindak pidana. Saya punya uang 100 miliar. Nanti
Mas Econ tolong dong buatin structure gimana caranya seolah-olah saya punya penjualan yang sangat bagus. Jadi kan kalau penjualannya banyak, jadi saya Dia masuk akal ya. aset saya banyak kan wajar dong nanti itu Mas Emerson sebagai ahlinya. Nah ini pasal 4 tadi fokus ke sana. Nah pasal 5 balik lagi bisa jadi tesis yang dibangun dari pencucian uang. Dia pakai nama-nama orang untuk tadi ditempatkan atau enggak misalnya dia beli aset pakai atas nama atau bisa jadi anaknya katakanlah nih pelakunya dia punya anak, dia beli apartemen, beri rumah langsung atas nama anaknya kan berpikir oh orang tua saya care nih peduli sama saya, anaknya kuliah di luar negeri beli apartemen langsung atas nama anaknya, Orang tua yang bertanggung jawab. betul. Tapi jangan salah, ada regulasi yang mewajibkan tadi itu penyelenggara negara, pejabat melaporkan asetnya. Kan secara sederhana kalau kita keluarga gampang kan, bapak atau papa misalnya dicek bapak saya LKPN-nya sekian. Kok Mas, kemarin? ini dari tadi kita ngomong bapak-bapak terus, mungkin pejabatnya bisa jadi ibu juga ya. Betul. Atau ibu. Iya. Gitu Mas. Oke, Jadi itulah jadi konteksnya. proses untuk menuju ke kenapa konstruksi TPPU pasif itu ada, sebenarnya untuk isu perampasan asetnya ya. Nah sekarang kalau kita ngomong soal doable-nya nih, ya karena kan tadi kita sudah mengkritisi kok nggak banyak penegak hukum yang memproses, menjerat orang-orang yang menampung, menikmati harta atau aset dari kejahatan itu dengan pidana TPPU pasif. Nah ini tadi kan kita juga menduga-duga ya faktornya mungkin malas, mungkin mau prioritas pada pelaku utamanya saja gitu, atau mungkin ada alasan-alasan non teknis ya yang dihadapi oleh mereka. Tapi dari sisi aturannya sendiri, dia sebenarnya bisa dan mudah diterapkan ya untuk menjerat pelaku TPPU pasif ya. Presidennya sebenarnya ada ya Mas Paku ya. Kalau di Indonesia kan yang paling fenomenal sih itu di kasus Melindadi ya. Iya. Melindadi. Cuman di kasus-kasus yang lain mungkin ada tapi tidak terblow up. Ya jadi itu. Jadi sebenarnya tantangannya menarik. Presidennya udah ada nan. Presidennya kan Melindadi. Ada beberapa kasus yang lain sebenarnya Mas Paku ya. Yang dijerat penegak hukum walaupun. Dan dasar aturannya ada ya sebenarnya ya. Ada. Kuat ya. Ya pasalnya kan udah ada sejak 2010 Mas Paku ya. Iya. 2010 berarti artinya sekitar 13 tahunan gitu ya. 13 tahun tanpa ada satupun yang dijerat dengan pasal 5 ini. Khususnya untuk oleh KPK ya. Kalau di penegak hukum yang lain mungkin ada. Iya. Mengingat sebenarnya payung hukumnya sudah ada untuk menjerat pelaku TPPU pasif ya dengan tentu berbagai macam variasi dari kasus-kasus yang juga terjadi, sebenarnya kan berarti celah untuk menjerat atau menangani pelaku sampai ke sana itu terbuka lebar ya. Dasar hukumnya sudah ada gitu ya. Nah, kira-kira kalau dengan melihat langkanya kasus ini ditangani oleh penegak hukum, apa sih yang bisa kita sarankan gitu ya kepada penegak hukum supaya pasal ini aktif nih, meskipun untuk menjerat TPPU pasif gitu, tapi diaktifkan dong, jangan berhenti hanya sebagai dokumen mati gitu ya di undang-undang TPPU gitu. Nah dalam perspektif korupsi nanti Mas Eson bisa ngasih highlight sedikit, dan Mas Paku mungkin masuk ke apakah juga mungkin dari sisi aset recovery atau konstruksi TPPU sebenarnya bisa juga diarahkan ke mereka-mereka yang quote and quote menadah ya. Menjadi penadah, kalau di pidana biasa itu kan posisinya menadah ini kan. Tapi dalam konteks ini kan ikut menikmati ya. Mas Eson gimana? Ya, kalau saya melihatnya begini, ini bicara soal pride-nya masing-masing lembaga ya. Bicara soal kasus korupsi kan ada kejaksaan, kepolisian, KPK. Nah di KPK itu kan ketika dia memproses seseorang sebagai tersangka, itu KPK itu 90, 80, 90% itu yakin di pembuktiannya kuat.
gitu ya. Nah, saya menduganya mereka itu tidak terlalu firm untuk kasus-kasus pidana pasif tuh. Karena tadi kan soal membuktikan mengetahui, kemudian isu yang lain juga menerima, menikmati dan sebagainya kan harus dibuktikan. Nah, pembuktian itu mungkin tidak mudah bagi ini. Jadi kalau mereka khawatir soal jangan-jangan kalau dibawa ke pasif itu gagal, ya akhirnya mereka mundur tuh. Mendingan pelaku pasif aja yang sejauh ini proses. Nah ini kan sebenarnya nggak bisa apa ya, paradigma hanya pelaku pasif itu kan nggak bisa apa ya, hanya dipertahankan gitu ya. Jadi yang aktif ya kemudian yang pasif juga harus dijerat dong. Ini udah 13 tahun undang-undang ini ada dan KPK juga sudah terapkan, tapi belum maju-maju tuh ke proses yang lanjut. Jadi di luar isu pembuktian yang kemudian harus diperkuat, diyakinkan ya tadi soal mungkin perform dari para penyidik atau penuntut umumnya. Jadi meyakinkan mereka untuk memproses si pelaku atau kalau memang kapasitasnya kurang, ya mereka bisa ikut pendidikan atau pelatihan bersama teman-teman. Mungkin sudah di zona nyaman ya. Sudah di zona nyaman juga ya sehingga nggak ada uji coba baru ya. Bayangan saya lebih ke isunya pakem. Ya udahlah, mungkin garisnya KPK pelaku pasif aja, aktif aja, pasifnya belakangan. Jadi atau kan sebenarnya begini, di beberapa kasus sebenarnya ada isu soal pengembangan kasus ya. Jadi di beberapa kasus korupsi korporasi kan itu berangkat dari orang dulu nih. Orang sudah divonis kemudian yakin ada pelaku korporasinya. Nah sebenarnya begitu juga dengan kasus-kasus korupsi tangani KPK yang dijerat double, korupsi dan pencucian uang. Kalau pelaku aktifnya sudah terbukti, sebenarnya KPK bisa kembangkan ini ke pelaku pasifnya. Karena pasti dari rangkaian pertimbangan hakim, kemudian fakta-fakta di persidangan kan akan muncul tuh. Sebenarnya siapa saja sih yang menikmati, siapa aja menerima uang-uang hasil pencucian uang itu kan bisa ditelusuri ya, Nanya, gitu. Mas Baku? Kalau saya mungkin sedikit ngelihat, mungkin ada sedikit isu teknis ya Mas. Kalau kita breakdown narasi dari pasalnya kan setiap orang yang menerima, menguasai, intinya menikmati atau menggunakan aset dalam konteks ini harta kekayaan. Nah, pembuktiannya harus memenuhi apakah orang yang menerima ini kan setiap orang bisa manusia, bisa korporasi, dia tahu. Jadi level paling pastinya kan dia tahu gitu. Level sadar, ya? Dia sadar. Level keduanya patut menduga kalau ini hasil dari tindak pidana. Nah dalam prakteknya ini kan tidak mudah Mas. Contohnya seperti ini. Misalnya ada kasus kejahatan illegal logging. Jadi pemotongan pohon secara ilegal. Nah hasil penjualan kayu ini kalau misalnya dia katakanlah langsung masukin ke rekening, bisa jadi si ownernya atau si pelaku utamanya ini dia worry nih, takut ketahuan. Akhirnya apa? Dia buat perusahaan. Dia buat seolah-olah kayak ada front companies. Kayak gitu. Ada perusahaan yang dia maju di depan, punya transaksi untuk memperlihatkan laporan keuangannya bersih nih. Nah, perusahaannya perusahaan apa? Dibuatlah perusahaan restoran. Nanti dia punya staff namanya staff keuangan. Dia bilang, kamu tolong dong buatin laporan keuangan. Setiap bulan, kita pemasukannya ada 1 miliar. Untuk apa? Untuk tanda kutip nyuci hasil motong kayu secara ilegal. Jadi dengan adanya seolah-olah dia banyak yang makan, padahal si orang yang buat laporan keuangan ini, dia tahu. Pertama tahu apa, sehari-harinya yang makan nggak nyampe segitu. Yang kedua, ya karena namanya hubungan usaha dalam satu perusahaan yang sama, dia tahu kalau si pelakunya ini, yang alih-alih bosnya ini, dia punya usaha tadi, motong kayu secara ilegal. Nah ini secara teknik bisa dibuktikan. Misalnya kita dalam proses penyitaan, dilihat laporan-laporan yang ada di laptopnya. Dibuatnya kapan? Dia bilang ada penjualan bulan Februari. Tapi kita lihat di Excelnya Februari ada beneran nggak barangnya? Nggak ada. Dia buat di bulan April, kan itu bisa datanya di recovery lagi. Atau nggak dicek dari misalnya CCTV-nya ada beneran nggak pengunjungnya? Atau enggak misalnya dicek lagi dari uang yang hasil dia motong kayu, alirannya kemana? Dengan misalnya accounting forensik. Balik lagi, kalau kita bicara teknik, apa kompetensi teknik, ini memang bukan sesuatu yang tanda kutip mudah untuk dilakukan. Apalagi kalau misalnya dari pressure atau dari KPI-nya ditargetkan penerima suapnya, penerima gratifnya harus masuk dulu
Nah itu aja kan pasti udah mekanisme pembuktiannya juga tidak mudah. Bayangin kalau harus ngejar yang seperti ini. Tapi saya sepakat sama Mas Emerson. Pelatihan, R&D, Research and Development itu jangan berhenti. Tapi yang paling penting exposure-nya nih. Pengalaman di lapangan. Jadi teman-teman aparat penegak hukum harus di-drill sama kasus-kasus yang sifatnya kompleks seperti itu. Dan konkret ya. Dan konkret. Artinya mereka langsung terlibat gitu ya dalam penanganan perkara sehingga juga pengalamannya bertambah, pengetahuannya bertambah ya. Saya tadi sepakat ya, salah satu mungkin kelemahan dari kenapa proses penegakan hukum ini nggak mengikuti fenomena kejahatannya sendiri, itu tadi karena dia ada di zona nyaman dia. Ada di pakem-pakem yang semestinya itu justru sangat dinamis. Karena juga berhadapan dengan kejahatan yang dinamis toh. Jadi strateginya harus berubah, pendekatannya harus berubah, taktiknya juga harus berganti gitu ya. Meskipun ketentuannya nggak berubah gitu ya, tapi dari sisi kemampuan atau kapasitasnya kan juga harus terus bertambah. Nah di sini mungkin juga yang jadi sedikit banyak catatan kritikal ya buat penegak hukum karena seperti knowledge hub itu kan hampir tidak tersedia ya dengan baik gitu. Jadi mungkin ini juga yang akan jadi salah satu PR ya buat penegak hukum kalau mau masuk ke kejahatan-kejahatan sektor ekonomi termasuk korupsi, investasi bodong segala macam itu ya praktis kemampuannya juga harus ada gitu. Karena kalau nggak ada undang-undangnya juga nggak akan jalan tuh undang-undangnya kan. Jadi harus seimbang lah antara regulasi yang lebih progresif juga dengan lembaga penegak hukum dan aparaturnya juga yang lebih progresif. Saya sepakat tadi, ya harus terekspos dengan kasus-kasus seperti itu supaya juga pengalamannya maju gitu, pengetahuannya juga bertambah. Jadi saya kira itu pesan pentingnya ya di episode hari ini ya di program Gatekeeper. Para sahabat integritas, kita tadi sudah dengarkan bagaimana sebenarnya konstruksi dari pelaku TPPU pasif. Dia ada di dalam undang-undang TPPU, bisa diproses, bisa dibuktikan meskipun ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus dibereskan ya oleh pemerintah, oleh para pengambil kebijakan agar tujuan besarnya ya dari hadirnya undang-undang TPPU yaitu aset recovery itu bisa dicapai secara maksimal. Kita akan ketemu lagi di program berikutnya. Kalau kalian punya komen langsung saja berikan komen. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam. Please leave a message.